Dan juga mereka itu tidak akan rela juga bahwa negara berkembang ini ada yang maju, menjadi negara maju, juga banyak yang enggak rela. Dan itu ya manusiawi, enggak perlu kita sakit hati dan enggak. Tetap kita berusaha agar bagaimana visi kita agar bisa menjadi negara unfairly, in our opinion. And so we have jobs at risk in the European steel industry and already now. And so that's why we have asked for a consultation with Indonesia in the framework of the WTO. This is nothing about retaliation. This is using the normal agreed rules of dispute resolution that are set up in. Berani Jokowi serang balik Eropa di WTO. Pemerintah terus maju usai kalah melawan Uni Eropa dalam gugatan larangan ekspor nikel di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Kini giliran Indonesia melakukan serangan balik. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kerap disapa Zulhas menjelaskan, Indonesia terus menghadapi segala tantangan yang bisa terjadi ke depannya. Indonesia pun telah mengambil langkah untuk mengajukan banding ke WTO terkait dengan ekspor nikel. Gak apa-apa, nanti kita hadapi dong, ke depannya bakal seperti apa. Sudah diajukan juga bandingnya, katanya jelas. Zulhas saat ditemui awak media di lapangan parkir Kementerian Perdagangan pekan lalu dikutip Minggu 8 Januari 2023. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Jatmiko Bris Wijaksono menambahkan pemerintah masih belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perkembangan informasi terkait gugatan tersebut. Jadi Indonesia sudah mengajukan banding ke WTO, namun untuk prosesnya kita belum tahu, tutur Jatmiko saat ditemui di Kementerian Perdagangan. Terpenting, kata Jatmiko, Indonesia tidak ada mengalami kendala apapun sebab setiap negara anggota WTO memiliki hak untuk mengajukan banding. Kendati demikian, pengajuan banding yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih menunggu dalam antrian yang cukup panjang, sehingga tidak bisa dipastikan kapan persoalan ini akan berakhir. Kita belum tahu. Perkembangan terbarunya akan ngantri ya, Indonesia masuk ke antrian 20 lebih, tergantung di WTO nanti. Jadi kalau ada yang nanya soal waktu, hanya Tuhan yang tahu ya, tidak ada seorang pun di dunia yang tahu, ujarnya. Sebagai gambaran, pada November 2022 Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body atau DES BWTO terkait larangan ekspor biji nikel yang sudah dilakukan RI sejak awal 2020. Setidaknya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai melanggar ketentuan WTO. Pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Undang-Undang Minerba. Kedua, Peraturan Menteri SDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian. Keempat, Peraturan Menteri SDM Nomor 7 Tahun 2020 tata cara pembersihan wilayah perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Pemerintah terus maju usai kalah melawan Uni Eropa dalam gugatan larangan ekspor nikel di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Kini giliran Indonesia melakukan serangan balik. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kerap disapa Zulhas menjelaskan, Indonesia terus menghadapi segala tantangan yang bisa terjadi ke depannya. Indonesia pun telah mengambil langkah untuk mengajukan banding ke WTO terkait dengan ekspor nikel. Gak apa-apa ya, nanti kita hadapi dong ya, ke depannya bakal seperti apa. Sudah diajukan juga bandingnya, katanya jelas Zulhas saat ditemui awak media di lapangan parkir Kementerian Perdagangan pekan lalu. Dikutip Minggu 8 Januari 2023, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Jatmiko Bris Wijaksono menambahkan, pemerintah masih belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perkembangan informasi terkait gugatan tersebut. Jadi Indonesia sudah mengajukan banding ke WTO, namun untuk prosesnya kita belum tahu, tutur Jatmiko saat ditemui di Kementerian Perdagangan. Terpenting, kata Jatmiko, Indonesia tidak ada mengalami kendala apapun sebab setiap negara anggota WTO memiliki hak untuk mengajukan banding.
Kendati demikian, pengajuan banding yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih menunggu dalam antrian yang cukup panjang, sehingga tidak bisa dipastikan kapan persoalan ini akan berakhir. Kita belum tahu ya perkembangan terbarunya akan ngantri Indonesia masuk ke antrian 20 lebih tergantung di WTO nanti. Jadi kalau ada yang nanya soal waktu, hanya Tuhan yang tahu, tidak ada seorang pun di dunia yang tahu, ujarnya. Sebagai gambaran, pada November 2022, Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body atau DSBWTO terkait larangan ekspor biji nikel yang sudah dilakukan RI sejak awal 2020. Setidaknya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai melanggar ketentuan WTO. Pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Undang-Undang Minerba. Kedua, Peraturan Menteri SDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor produk pertambangan, hasil pengolahan dan pemurnian. Keempat, Peraturan Menteri SDM Nomor 7 Tahun 2020 tata cara pemberian wilayah perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Berani Jokowi serang balik Eropa di WTO. Pemerintah terus maju usai kalah melawan Uni Eropa dalam gugatan larangan ekspor nikel di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Kini giliran Indonesia melakukan serangan balik. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kerap disapa Zulhas menjelaskan, Indonesia terus menghadapi segala tantangan yang bisa terjadi ke depannya. Indonesia pun telah mengambil langkah untuk mengajukan banding ke WTO terkait dengan ekspor nikel. Gak apa-apa, nanti kita hadapi dong ke depannya bakal seperti apa. Sudah diajukan juga bandingnya, katanya jelas. Zulhas saat ditemui awak media di lapangan parkir Kementerian Perdagangan pekan lalu dikutip Minggu 8 Januari 2023. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Jatmiko Bris Wijaksono menambahkan pemerintah masih belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perkembangan informasi terkait gugatan tersebut. Jadi Indonesia sudah mengajukan banding ke WTO, namun untuk prosesnya kita belum tahu, tutur Jatmiko saat ditemui di Kementerian Perdagangan. Terpenting, kata Jatmiko, Indonesia tidak ada mengalami kendala apapun, sebab setiap negara anggota WTO memiliki hak untuk mengajukan banding. Kendati demikian, pengajuan banding yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih menunggu dalam antrian yang cukup panjang, sehingga tidak bisa dipastikan kapan persoalan ini akan berakhir. Kita belum tahu. Perkembangan terbarunya akan ngantri ya Indonesia masuk ke antrian 20 lebih tergantung di WTO nanti. Jadi kalau ada yang nanya soal waktu, hanya Tuhan yang tahu ya, tidak ada seorang pun di dunia yang tahu, ujarnya. Sebagai gambaran, pada November 2022 Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body atau DSBWTO terkait